Nufaiba, SENM, ingin melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas pembelajaran mengenai pentingnya menghindari zina dan pergaulan bebas, khususnya bagi remaja kali ini. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat memperoleh pandangan, nasihat, dan pengalaman dari Ibu sebagai tokoh yang berperan penting dalam membimbing generasi muda. Selanjutnya, mohon izinkan saya dan rekan saya mengajukan beberapa pertanyaan seputar tema menghindari zina dan pergaulan bebas. Baik, pertanyaan pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Cik Sabria. Menurut perspektif Ibu, apa sih itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu artinya dia udah melewati batas cara bergaul secara Islami. Selanjutnya, pertanyaan kedua, siapa saja yang berperan penting dalam membantu remaja menghindari perilaku zina? Yang mempunyai peran penting semua sangat berperan, ya. Jadi di sini sebenarnya orang tua, lingkungan rumah, diri sendiri yang harus mengetahui, ya. Jadi kalau kita di rumah diawasi oleh orang tua, di sekolah diawasi oleh bapak ibu guru, di lingkungan adalah kita yang harus menjaga diri. Orang tua memberikan pengertian bagaimana pergaulan yang baik. Kemudian si anak pun tahu membatasi bagaimana kita harus bergaul dengan sejenis atau lawan jenis, itu ada batasan-batasannya. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat bagi orang tua untuk mengedukasi anak-anak mengenai pergaulan bebas dan penjagaan diri terhadap zina? Sejak kecil diperkenalkan, misalnya seperti ini ya, Dek, nanti kamu kalau bergaul jangan mau ya diajak-ajak orang yang tidak dikenal, kamu tidak boleh disentuh bagian apa yang harus dilarang, kan ada ya kan, bagian ini itu kan ada hal-hal tertentu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah itulah, jadi kita kenalkan sedini mungkin, memang bahasanya tidak vulgar seperti itu dulu. Nah akhirnya nanti kan dia bertanya semakin dewasa, emang kenapa mah ini nanti akibatnya seperti ini. Dan kamu sendiri kan pasti akan mendapatkan pembelajaran itu di sekolah, di pelajaran IPA ya atau biologi. Nah akhirnya kamu cerna itu. Kita nggak bisa bilang pendidikan itu seks itu tabu, tapi hanya bagaimana menyampaikannya sesuai dengan usia anak, ya kan, anak. Jadi gini, kalau yang namanya zina itu orang awam bilangnya, maaf ya, yang berhubungan badan. Tapi sebenarnya zina itu bukan hanya itu, kan banyak ya, zina mata, ya kan. Nah, apa yang terjadi di sini, seorang laki atau seorang perempuan melihat cowok yang ganteng, pakai bajunya tidak menutupi aurat, itu begitu juga yang laki melihat yang perempuan tidak menutup aurat, itu akan masuknya ke zina mata, ya kan. Nah kalau zina hati mungkin ada lagi kurang tahu lebih dalam nih. Kalau kamu sudah berpakaian yang tidak Islami, ini akan mengundang zina gitu loh. Oke. Lalu ada, mengapa menghindari perbuatan zina itu penting bagi generasi muda? Kalau udah terjebak dalam situ, kita udah masuk, pikiran kita udah kemana-mana, kita untuk bekerja yang pikir yang jernih itu udah sulit. Kalau udah masuk ke sana, fokus belajar udah nggak bisa, fokus bekerja juga udah nggak bisa. Nah makanya kalau memang kamu sudah remaja, udah akhir balik, kemudian udah bekerja, udah lulus sekolah, kalau memang sudah ada dorongan berbuat seks, mendingan nikah, dihalalkan, sehingga kalian tidak akan berpikir yang negatif, tetapi kalian malah insya Allah akan bertambah berkah dengan pernikahan yang sah, ya, pernikahan yang resminya. Dia ngasih nomor ini Bu, Bang. Ya mungkin kan anjing bahasa kecil. Kalau karena saya biasa ngirim barang, kadang penerima susah ditelepon, telepon dulu. Dia nggak mau ditelepon, chat aja Bang. Ini saya bacakan. Saya Gojek ya Kak, mau antar barang ya, tolong standby di lokasi. Iya Bang, saya di samping masjid Pak. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Askar. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai berita pengiriman anak melalui ojek online tersebut? Kita harus menjaga diri meskipun adik kakak ya. Adik kakak, saya kakak kok, tapi tidak ada batasannya. Kamar harus dipisah, ya kan?
kemudian cara berpakaian tetap harus dijaga meskipun itu adikan. Kalau bila ada peluang seperti itu, maka akan setan masuk ya, sehingga akhirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan sampai dengan hamil kemudian melahirkan. Dan orang tuanya juga sampai nggak tahu ya. Saya herannya kok nggak tahu sih dengan kondisi anak yang hamil, ya prihatin. Nah itulah gunanya orang tua ya, untuk dekat, dimana dia bisa sebagai teman, sebagai orang tua untuk mengetahui perkembangan anaknya sampai sejauh mana dalam pergaulan. Baik, selanjutnya, menurut Ibu, apa saja dampak negatif dari pergaulan bebas terhadap kehidupan pribadi? Ya dari segi agama nih pastinya dosa. Yang kedua dari segi lingkungan juga dia akan mengganggu. Dia kan pergi pagi pulang malam ya kan, terus kemudian mabuk gitu kan, lingkungan juga akan rusak kan. Kemudian remaja yang harusnya berprestasi ya tidak berprestasi karena malam dibuat siang, siang dibuat malam ya kan. Kemudian ya penyakit gitu loh, kayak HIV kita tuh. Yang kita khawatirkan adalah saat itu dia berbuat kemudian dia sampai hamil, dan anak tersebut itu kan akhirnya akan menjadi ada yang ikut bawa penyakit dari orang tuanya. Kasihan gitu loh. Bisa cacat, bisa jadi HIV juga. HIV dari siapa? Dari ibunya pada saat kehamilan. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi dia yang berbuat, anak yang tanpa dosa kena gitu. Ya itu sangat dirugikan dan sangat menyesal. Baik, selanjutnya menurut Ibu, apa penyebab maraknya perilaku zina di kalangan remaja? Yang dari model cara berpakaian, cara pergaulan, kemudian ya pokoknya semua itu dari westernisasi. Kita tuh nggak perlulah melihat ke arah sana. Ini adalah bentuk jajahan saat ini, bukan lagi jajahan pada saat zaman Belanda. Sekarang jajahan saat ini adalah moral anak bangsa. Selanjutnya, bagaimana cara membangun pergaulan yang sehat dan bermanfaat di kalangan remaja? Nah, istilah yang bermanfaat di sini karena kita Islami kan ada remaja Islam masjid, ada kegiatan sosialnya, ada taklimnya. Nah, kita tuh ngisi dalam kegiatan kita seminggu, di dalam itu kita harus ada mengisi taklim. Ya, dengan lingkungan, dengan lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Dimana kalau udah kita masuk itu minimal kita ada rem. Pada saat kita lagi ngaco-ngaconya, gue hari ini mesti ngaji. Tadinya kendor jadi kencang, enggak, gue sholat gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi kendor, kita nggak ngaji, udah los, bisa jadi sholatnya hilang. Kalau misalkan lagi sholat, males, tapi waktunya besok ngaji, kencang lagi ngajinya, sholatnya, gitulah. Jadi jangan tinggalkan taklim, ya, sholat, doa, sehingga kamu dijaga iman Islam kamu. Terakhir Ibu, dari Ibu sebagai kepala sekolah SMA Daya Utama, ada nggak sih pesan untuk menghindari perbuatan zina ataupun pergaulan bebas? Itu pesan saya, keterbukaan kalian terhadap orang tua ya, cerita apa adanya dan kamu jaga pergaulan kamu dengan cara Islami. Kemudian carilah teman yang baik. Kalau kita berteman dengan yang baik, otomatis kita akan ikut baik saat ini. Makanya ayo isi waktu luang kamu, waktu senggang kamu dengan yang positif. Nanti pagi-pagi bisa olahraga. Jadi istilah dengan hal-hal yang positif, ya jangan ikut gaya-gaya orang yang liberal. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Soibah. Saya harap pesan dari Ibu tadi bisa bermanfaat bagi kami, bagi orang-orang yang nonton videonya, dan bagi siswa-siswi SMA Daya Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.